kumur-kumur dikunyah-kunyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Anggita Dwi Fitriyanti sebagai moderator dan Elisa Nurkusumawati sebagai penyaji 1 serta Anggun Rifana Putri sebagai penyaji 2. Kami di sini akan berpresentasi, bukan berekspektasi, karena ekspektasi yang terlalu tinggi membuat sakit hati. Apa sih itu arti penerapan ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha? Istilah ekonomi berasal dari kata oikes yang bermakna keluarga atau rumah tangga. Sementara nomos memiliki makna hukum atau peraturan yang berlaku. Jadi, secara hopro, ekonomi dapat diartikan sebagai beragam aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang menelaah siklus bisnis, perilaku keuangan pasar mulai dari suku bunga, nilai tukar, perdagangan internasional, kebijakan pemerintah, hingga efisiensi. Dengan mempelajari ilmu ekonomi akan membantu seseorang dalam pengambilan keputusan, memberi pengertian pada kebijakan ekonomi yang diambil, hingga meningkatkan kepekaan manusia pada berbagai masalah ekonomi yang global. Menurut Avian Marshall berpendapat ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tindakan manusia secara perorangan pun kolektif dan kaitannya penggunaan barang-barang material. Menurut Davenport mengungkapkan ilmu ekonomi sebagai peralatan yang mempelajari bagaimana lingbat dapat ditingkatkan sehingga tingkat hidup masyarakat secara otomatis akan meningkat pula. Yang ketiga, menurut Manulang, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran atau kondisi di mana manusia bisa memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, menurut Oscar Langen, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tata administrasi dari berbagai sumber daya kecil maupun besar yang kemudian dianalisis sehingga dapat dipergunakan kembali bagi kehidupan manusia secara maksimal. Yang kelima, menurut John Stuart Mill, mempelajari beragam seluk-beluk penagihan dan ekonomi juga pengeluaran ekonomi membahas berbagai kegiatan produksi dan distribusi. Yang keenam, menurut Profesor Samuelson, mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan dan menggunakan sumber daya terbatas yang kemudian diolah lagi untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa untuk kemudian didistribusikan lagi ke berbagai masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi sendiri memiliki beberapa contoh, yaitu mendirikan sebuah tempat usaha yang dekat dengan bahan baku atau tenaga, memakai karyawan atau tenaga kerja yang memiliki, memakai bahan baku yang memiliki kualitas baik, menentukan berapa harga jual yang menguntungkan, dan menentukan barang atau jasa apa yang akan dihasilkan atau diproduksi. Yang kedua, ada distribusi, yaitu meningkatkan kualitas dari pelayanan penyaluran barang secara tepat waktu, menggunakan sarana distribusi dengan harga yang paling terjangkau, membeli barang dari para produsen secara langsung, menentukan sebuah tempat atau lokasi yang strategi antara perusahaan dan konsumen. Yang ketiga, ada konsumsi, yaitu membeli barang atau produk yang kualitas tinggi, menggunakan barang yang memiliki harga terjangkau, menyusun daftar barang apa saja yang dibutuhkan, memiliki barang apa saja sebelum memutuskan untuk membelinya. Untuk penerapan ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada membeli barang yang sesuai dengan kebutuhan, membandingkan harga barang, mencari diskon, menawar barang atau jasa, mengatur anggaran untuk kehidupan hidup, mencatat barang yang akan dibeli, memilih tempat usaha yang strategi, memilih tenaga kerja yang kompeten, dan memanfaatkan alat dan mesin secara efisien. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Pak Paman membeli balon udara. Sampai rumah balonnya meletus. Jika ada yang ingin bertanya, syaratnya pinjam dulu 100. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.